Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian dari kelas 9 MIPA 1 yang sudah mengikuti pembelajaran daring pada hari ini ya. Terus juga semoga kalian dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus COVID-19, dan semoga virus COVID-19 ini segera usai agar kita bisa bertatap muka secara langsung di kelas. Dan kemarin kita sudah membahas mengenai cerpen dan ciri-ciri cerpen itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas unsur yang ada dalam cerpen. Nah, unsur dalam cerpen itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, Ibu sekedar mengingat kembali pada materi sebelumnya apa itu cerpen. Cerpen ini merupakan cerita pendek yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Nah, biasanya kalau dalam novel itu kan 100 lebih begitu ya, pasti kalian pernah membaca begitu. Nah, sedangkan dalam cerpen hanya paling 4 atau sampai 5 lembar begitu. Jadi hanya ringkas saja cerpen itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam apa sih Bu? Itu unsur intrinsik itu kayak gimana gitu. Apa itu unsur intrinsik dalam cerpen? Nah, unsur intrinsik dalam cerpen ini unsur pembangun dalam cerpen sendiri. Kenapa disebut unsur pembangun? Karena si unsur intrinsik ini merupakan komponen-komponen bangunan yang sangat penting. Jika tidak ada salah satu saja komponen tersebut, maka cerpen tersebut bisa dianggap gagal ataupun rancu begitu ya. Dan kita lanjut saja, apa sih Bu di dalam unsur intrinsik itu ada apa saja? Nah, kita lanjut. Nah, dalam unsur intrinsik dalam cerpen itu ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan juga amanat. Nah, tema sendiri itu ide atau gagasan yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Misalnya kita ingin membuat cerpen mengenai temanya tentang kasih sayang seorang ibu, atau kita bisa membuat cerpen temanya tentang perjuangan, atau temanya tentang seorang guru. Jadi hal awal dalam membuat cerpen itu kita menentukan tema apa yang akan kita ambil begitu. Nah, selanjutnya itu ada alur. Alur ini urutan jalan cerita yang ada dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Nah, kalau anak-anak sekalian pasti pernah belajar ya untuk di sebelumnya, tak kelas 7 tak kelas 8 ini sudah dipelajari mengenai alur, bahwa dalam cerpen itu ada alur maju, alur mundur, dan juga alur gabungan atau campuran. Nah, alur maju itu rentetan peristiwanya, misalnya sekarang Senin, besok Selasa, nah besoknya Rabu. Jadi urut itu maju dari depan sampai seterusnya. Nah, sedangkan alur mundur atau kilas balik itu, jadi kita flashback. Pasti kalian pernah membaca cerita ya, mungkin yang sering membaca Wattpad kalian sering mendapatkan bahwa ada flashback. Nah, flashback itu dinamakan alur maju. Misalnya sekarang si penulis sedang menceritakan sekarang gitu, hari Selasa sekarang gitu bagaimana. Nah, terus si tokohnya itu sedang memikirkan masa lalu. Nah, itu ada yang namanya alur mundur begitu. Jadi kilas balik lah begitu. Nah, bagaimana sih kalau alur gabungan Bu? Kalau alur gabungan itu yang di dalamnya ada alur mundur dan alur maju. Jadi ada yang menceritakan masa kini, masa lalu, masa depan, masa sekarang. Pokoknya alur yang dimana benar-benar ada gabungan dari antara alur maju dan alur mundur. Nah, selanjutnya itu ada latar atau setting ya. Latar ini seperti yang kalian tahu bahwa dalam latar itu ada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Nah, latar tempat itu tempat kejadiannya di mana, terus waktunya kapan, pada siang hari kah atau sore hari, pada jam berapa itu waktu. Sedangkan latar tempat ya di mana peristiwa itu terjadi. Nah, terus untuk suasana sendiri, suasana apa sih yang kita rasakan dari kita membaca namanya cerita tersebut begitu, cerita pendek tersebut. Nah, terus juga ada namanya tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini dua hal yang berbeda ya, walaupun
memang menyatu begitu. Tokoh itu orang atau pelakunya yang terlibat, misalkan namanya itu si kakek Darsono misal. Nah itu namanya tokoh gitu. Nah kalau penokohan itu watak atau sifat si pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut. Jadi misalkan tokohnya si kakek Darsono, nah penokohan si penulis tuh atau wataknya itu misalkan baik, ramah, nah begitu ya. Jadi kalau tokoh itu orangnya, sedangkan penokohan itu sifat atau wataknya. Nah kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu digunakan oleh pengarang untuk mencapai strategi ya yang disampaikan oleh si pengarang. Jadi maksudnya sudut pandang itu apa Bu? Jadi misalkan sudut pandang kan kita pernah tuh membaca ya, entah novel, kalian pernah membaca novel atau cerpen yang dimana ada namanya aku, dia, kami. Nah aku itu orang pertama, jadi menceritakan aku. Kalau kita menceritakan dia itu bisa orang kedua. Nah kalau kami atau si kakek, sang kakek, nah itu bisa jadi orang ketiga begitu. Itu pernah kita pelajari pastinya ya sebelumnya. Jadi untuk sudut pandang tuh misalkan si pengarang tuh mengambil aku, dia, kami, kamu. Nah itu namanya sudut pandang si pengarang. Nah terus kemudian ada amanat. Nah amanat pasti kalian sudah mengerti sekali ya. Amanat itu adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Misalnya kita harus sabar dalam menghadapi segala persoalan begitu. Nah itu namanya pesan moral. Nah next itu ada pengertian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini di luar karya sastra, tapi secara tidak langsung unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Jadi yang mendorong cerpen ini ada, tapi bukan di luar unsur atau komponen dalam cerita tersebut. Nah maksudnya gimana Bu, dan apa aja? Nah maksudnya itu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah unsur ekstrinsik dalam cerpen itu bisa dari latar belakang masyarakat. Maksudnya itu lingkungan masyarakat sendiri. Misalnya ideologi negara kita, demokrasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik kita itu sekarang bagaimana. Misalnya sekarang banyak korupsi atau apa. Terus juga ekonomi, misalkan masyarakat di kita tuh ya negara berkembang begitu, sosialnya bagaimana. Nah itu melatar belakangi si penulis dalam membuat suatu cerita. Nah kemudian ada latar belakang penulis. Maksudnya itu apa sih Bu? Gitu ya. Latar belakang penulis itu sebuah faktor dari dalam diri penulis sendiri yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Nah diantaranya itu riwayat hidupnya. Jadi si penulis misalkan pernah dibullying atau apa, nah pasti hal-hal yang disampaikan mengenai kebaikan, mengenai jangan meremehkan orang lain, pasti itu ada. Nah kemudian kondisi psikologis, jadi psikologisnya itu bagaimana si penulis ini. Terus aliran sastra penulis itu bagaimana Bu? Maksudnya aliran sastra penulis itu kan ada yang namanya religi ya, menulis religi, menulis fantasi, menulis yang mengkritik. Itu ada seperti misalnya Asma Nadia itu menulis dalam bentuk religi begitu kan. Nah sedangkan ada juga yang secara masyarakat sosial atau ekonomi, sosial, politik, itu pasti ada gitu, aliran itu kemana itu pasti ada. Nah terus nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah biasanya ini yang kita ambil ya untuk kelas 9 SMP ini. Nilai yang ada dalam cerpen itu berbeda gitu dari namanya amanat. Kalau nilai sendiri misalkan nilai agama atau nilai sosial atau nilai moral atau nilai budaya yang ada dalam cerpen tersebut tuh apa begitu ya. Nah sekarang selanjutnya kita akan membahas sebuah cerpen, sekaligus kita akan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen tersebut. Nah ini ada judulnya itu Veteran Tua. Nanti dan ibu sudah sudah ibu bagikan ya kemarin untuk kalian baca
untuk veteran tua ini. Jadi sekarang kita langsung bahas saja mengenai unsur intrinsik maupun ekstrinsik yang ada dalam veteran tua, sekaligus supaya kalian paham dan mengerti ya, sekaligus untuk memberi contoh. Nah, ini veteran tua itu menggambarkan seorang laki tua yang dia merupakan seorang pejuang dahulunya ya. Ini ada nih bagaimana si kakeknya itu terus berjuang, terus berusaha ya, dan juga dia sangat sayang sekali ya pada istrinya pada saat istrinya sakit dan dia hidup di kolong jembatan. Terus juga dia banyak sekali di sini ya hikmah yang dapat kita ambil. Karena kalian kemarin sudah membacanya, kita langsung saja untuk membahas unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dari cerpen tersebut. Nah, unsur intrinsiknya itu temanya perjuangan. Kenapa perjuangan? Karena si kakek ini ya, si kakeknya itu bernama Darsono, kemudian si istrinya ini bernama Pariem, begitu ya. Nah, kakek Darsono ini sangat bersyukur ya dalam hidupnya gitu. Maksudnya kenapa begitu? Karena ya dia berjuang, dia walaupun diremehkan atau segala macam, dia tetap berjuang gitu ya. Termasuk untuk kesembuhan istrinya pada saat di rumah sakit, termasuk untuk membela negaranya di masa lalu begitu. Dan dia tidak mengharapkan imbalan atas perjuangannya begitu. Jadi dia ikhlas ya. Sudut pandangnya itu orang ketiga serba tahu. Mengapa begitu? Karena si penulis ini merupakan orang ketiga. Kenapa disebut orang ketiga serba tahu? Karena misalkan si kakek, jadi dia tidak menyebutkan aku, kamu. Jadi dia menyebutkan si atau menunjuk langsung kepada tokoh. Nah, kemudian ada namanya amanat dalam cerpen tersebut, yaitu kita harus tetap sabar dan tetap berjuang sesulit apapun keadaan. Nah, alurnya tersebut gabungan atau maju dan mundur. Nah, kemudian ada latar. Nah, tempatnya itu di kantor balai desa, emperan toko, dan rumah sakit. Kemudian ada waktunya siang hari, jam 2 siang, suasananya sedih dan mengharukan. Penokohannya itu yang utama sekali yaitu kakek tua dan istrinya. Nah, kakek tua ini orangnya pekerja keras, penyabar dan ramah, sedangkan istrinya itu setia dan penyabar. Kemudian ada unsur ekstrinsik ya, ada nilai sosial, moral dan agama. Nah, nilai sosialnya itu terlihat bahwa kakek tersebut itu tidak punya apa-apa gitu ya, kayak dipandang sebelah mata, padahal dia ada seorang pejuang. Jadi kita nggak boleh ngeremehin orang lain. Kemudian nilai moralnya itu kita harus bisa mensyukuri hidup, sedangkan nilai agamanya yaitu ketika kita diberi ujian oleh Allah seperti ditinggalkan oleh kematian dan sebagainya, kita harus tetap sabar dan ikhlas. Mungkin sekian saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.